Kembali di Net12, mencari tiket dan hotel melalui situs di internet, mencari guru les privat, atau memesan makanan hingga layanan transportasi. Sepertinya itu sangat sering kita lakukan. Betul sekali Zizi, karena memang bisnis berbasis internet itu kan sudah sangat memudahkan kita, juga menawarkan kenyamanan. Tapi kamu tahu nggak nih, mungkin banyak juga yang nggak tahu, kalau bisnis seperti itu dinamakan startup. Tahu dong, hari ini gini masa nggak tahu sih. Jadi ini adalah usaha model baru, Aris. Betul. Dan teknologi ini dijadikan cara untuk menarik konsumennya. Ya, tak dapat dipungkiri bahwa penggunaan startup dalam kehidupan masyarakat urban, terutama di kota-kota besar sehari-hari, memudahkan kita untuk melakukan banyak hal hanya dalam satu genggaman. Maka tak heran bila kemudian banyak ide yang bermunculan pun dikembangkan untuk menjadi bisnis startup yang menjanjikan. Startup, bisnis yang berbasis teknologi yang menyajikan kenyamanan dan kemudahan akses. Secara harfiah, arti startup adalah perusahaan yang belum lama berdiri dan masih dalam fase pengembangan guna mencari pasar yang tepat. Teknologi dipakai sebagai basis untuk menarik konsumen. Jual beli online termasuk dalam bisnis startup. Namun startup tak hanya soal jual beli saja. Startup juga bisa berupa jaringan yang dapat menghubungkan konsumen dengan produsen-produsen pembuat produk. Diprediksi startup menjadi bisnis menjanjikan ke depannya karena pesatnya penyerapan gadget di pasaran. Well, I think there's a really strong ecosystem supporting them. So I think the future will be amazing. I think they're going to grow really quickly. Also because the entrepreneurs in Jakarta have that mindset of, wanting to build something, wanting to learn something. And I think that mindset together with the ecosystem in place will be fantastic for startups in Jakarta to grow. Keuntungan startup didapat dari pembelian saham, pembelian aplikasi, atau pembelian produk. Sedangkan modal startup didapat dari investor. East Venture salah satu investor di Asia Tenggara. Suntikan modal yang diberikan mencapai 1,5 hingga 7,5 miliar rupiah untuk masing-masing startup. Untuk itulah diperlukan beberapa kriteria startup yang layak dipertimbangkan. Pertama kita lihat founder. Jadi kita lihat apakah orang ini bisa execute bisnisnya atau enggak. Kita lihat kita cocok nggak sama orang tersebut. Nah, karena ini akan ngedetermine gimana sih kita melakukan bisnis sama dia. Kedua itu kita lihat market. Nah, market itu industri. Ini orang main di industri mana sih? Dan industri itu sendiri karakteristiknya apa? Apakah gede, mentok, atau belum di-tap sama sekali? Nah, itu kita lihat. Baru yang ketiga kita lihat barangnya dia tuh apa? Produk apa sih yang dia produce? Dari data Tech in Asia hingga Juni 2015, Jakarta termasuk 5 besar kota di dunia yang berpotensi untuk bisnis ini. Posisi kelima kota tersebut berada di bawah kawasan perusahaan informasi dan teknologi Silicon Valley di Amerika Serikat. Kota pertama, Medellin di Kolombia, yang disebut sebagai kota paling inovatif di dunia. Kedua, Amman di Yordania. Ketiga, Jakarta, Indonesia. Dikarenakan jumlah kelas menengah yang besar dan tingginya daya beli masyarakat. Posisi keempat diduduki Lagos, Nigeria. Dan kelima, Lahore, Pakistan. Kota dengan infrastruktur internet mumpuni serta memiliki jumlah anak muda yang banyak.
Potensi inilah yang menarik minat generasi muda Jakarta. Mereka tergiur untuk menjadi Chief Executive Officer startup ternama, seperti salah satu pendiri Microsoft Bill Gates atau pendiri Apple Steve Jobs. Wah, kalau di tempat lain tadi saya sudah sebut bahwa tempat lain itu, universitas lainnya itu hanya mengajarkan IT sebagai technical saja. Tapi kalau di sini kita dimulai dari semester 3 dan 4. Di sini akan ada program startup incubation yang dimana yang mengharuskan dan mewajibkan para siswanya membuat kelompok-kelompok startup company yang nantinya diharuskan untuk mempunyai suatu real project yang nantinya akan dinilai dalam suatu mata kuliah. Di sini siswa diwajibkan membuat aplikasi startup secara berkelompok. Beragam ide usaha mereka curahkan demi mewujudkan perusahaan milik mereka sendiri. Pada intinya kami membuat sebuah startup seperti e-commerce, tapi kami khususkan untuk jual beli kado. Tapi tidak hanya sebagai e-commerce biasa, di website di situ juga user dapat mendapatkan reminder tanggal ulang tahun dari teman-temannya. Jadi si user dapat mengirim kado dan menjadwalkan pengiriman kado tersebut. Sudah ada 7 perusahaan startup yang berhasil dilahirkan sekolah IT-Trainer ini. Tak main-main, masing-masing perusahaan tersebut memiliki omzet mulai 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Nah, jadi Fast Track ini adalah program 10 courses di mana membuka peluang kepada semua orang yang tidak ada background IT sama sekali. Kita ajarkan dari basic sampai dia bisa untuk software development, lalu mengerti dari segi desain dan bisnis juga. Bisnis ini menarik minat generasi muda karena dapat dimulai bermodalkan ide inovatif, menarik dan spesifik. Tanpa harus memusingkan modal besar dan perizinan legalitas yang rumit, seperti bisnis konvensional. Francisca Wuri, Akbarani Fuad melaporkan untuk NET.